Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, kita panjatkan puji dan syukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah telah mudahkan kita untuk bisa hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan pengajian kita pada subuh kali ini menambah wawasan keislaman, meningkatkan pemahaman, dan tentunya juga semakin meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini seperti yang disampaikan oleh Ustadz yang membawa acara, tema pembahasan kita adalah bagaimana mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tema yang bisa kita katakan berhubungan erat dengan momentum sekarang, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di bulan Rabiul Awal. Tentu apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita umat Islam sebelum kita berbicara tentang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita ketika ditanya pun kita tak tahu sebagai umat Nabi Muhammad apa yang menjadi kewajiban kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu sudah memperjuangkan agama yang mulia ini, mengeluarkan umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari gelapnya jahiliyah kepada terangnya Islam, mengangkat derajat manusia. Walaupun ketika itu memang Rasulullah diturunkan kepada orang Arab, tapi itu bisa mewakili bagaimana kondisi dan keadaan manusia ketika itu. Manusia berada dalam keterpurukan, ya, baik dari sisi keduniaannya atau dari sisi ukhrawinya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dengan asbab
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia keluar dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam. Nah, sekarang Nabi sudah meninggal, sudah wafat. Kalau kita ada kesempatan, kita bisa ke Mekah, kita bisa ke Madinah, kita bisa lewat di makam Nabi Muhammad SAW, kita bisa berada di halaman taman rumah Nabi Muhammad SAW, kita bisa sholat di sana, kita bisa berdoa di sana, dan kita bisa mengucapkan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Tapi terlepas daripada itu, apa yang menjadi kewajiban kita umat Islam, yang tentunya kita adalah umat Islam yang berada di akhir zaman, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang paling penting menurut saya. Yang pertama yang mesti kita ketahui, kewajiban al-imanu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman artinya percaya. Iman artinya yakin. Iman artinya membenarkan semua yang dibawa sebagai ajaran Islam oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas kita, Pak. Kewajiban kita. Sulit. Karena mengimani, percaya, yakin terhadap sesuatu ataupun terhadap seseorang kita belum pernah berjumpa. Kalau saya umpamanya yakin kepada fulan, misalkan jamaah Masjid Marselia gitu ya, karena udah pernah jumpa, udah tahu orangnya, udah tahu karakternya, lalu kita disuruh percaya, mudah, karena udah terbiasa. Oh, si fulan, bapak fulan, oh ya Pak, begini. Tapi kita disuruh untuk percaya, beriman, membenarkan, yakin kepada seseorang kita belum pernah berjumpa dengannya. Dan uniknya, kita rindu kepadanya. Itulah kelebihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada timbal balik, Pak. Tidak hanya kita yang beriman kepadanya, tidak hanya kita yang yakin dengannya, tidak hanya kita yang percaya dengannya, tetapi sebaliknya juga baginda Nabi Muhammad SAW juga merindukan kita. Sampai-sampai kita ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih-kekasih Nabi. Ahbab atau ahbabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sering dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika beliau merenung. Ya. Nabi pernah suatu hari menangis. Terseduh-seduh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, kata sahabat, Nabi itu menangis terseduh-seduh. Lalu ditanya oleh sahabat, "Wa ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Faqala istaqtu ahbabi.
saya rindu banget dengan kekasih-kekasihku. Sahabat kaget. Awalasna ahbabaka ya Rasulullah. Ini kami yang hadir sekarang ini bukankah kekasih engkau wahai Rasulullah? Abu Bakar ada, Umar ada, Ali ada, Utsman ada, Abdurrahman bin Auf ada, Salman ada, semua ada. Yang mana lagi? Awalasna ahbabaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini merupakan kekasih engkau wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Bal antum ashabi. Kalian bukan yang saya maksud dengan kekasih-kekasihku, tapi kalian ini adalah sahabat-sahabatku yang hidup di zamanku, berjumpa denganku, berjuang bersamaku, berdakwah bersamaku, dalam suka maupun dalam keadaan duka, beriman kepadaku dan mati dalam keadaan Islam. Ini sahabat. Kalian sahabat. Tapi yang aku rindukan sekarang bukan yang ini. Ahbab, kekasih. Siapa mereka? Fahum qaumun ya'tuna min ba'di. Mereka adalah satu generasi yang datang setelah generasi kita, atau bahkan jauh setelah kita, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, tapi mereka beriman denganku walaupun mereka tidak berjumpa denganku. Ya, ini kita nih Pak, kita ini disebut sebagai ahbabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian beriman denganku, wajar. Mukjizat di depan kalian, nasi ataupun makanan yang sedikit bisa berubah menjadi banyak dengan mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Air yang tadinya sedikit keluar dari celah-celah jari, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa menikmatinya. Kalian sahabat. Tapi ada orang, ada generasi, mereka walaupun tidak bersama denganku, tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka berselawat kepadaku, mereka menghidupkan sunnah-sunnahku, maka inilah ahbabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah yang hadir pada subuh kali ini kita termasuk dari golongan ahbabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Pak. Jadi insyaallah di padang mahsyar nanti Rasul akan menunggu kita. Insya Allah, dan Rasul akan mengenal kita. Insya Allah. Dari mana Rasulullah mengenal kita Pak? Dari bekas-bekas air wudhu. Karena dalam mazhab Syafi'i itu bekas-bekas wudhu jangan dilap, ya, dilarang dilap, biarkan dia kering begitu saja. Ya, kita berwudhu nih, jangan dilap, biarkan dia kering begitu. Kenapa? Hurratul muhajjalin, bercahaya nanti di padang mahsyar. Anggota-anggota wudhu kita akan bercahaya. Ya, anggota-anggota wudhu kita akan bercahaya luar biasa. Muka bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Qurratul muhajjalin. Disitulah nanti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengenal umatnya, terutama ahbabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu Pak, banyak kita berwudu, maknanya banyak kita sholat 5 waktu, subuh, zuhur,
asar, maghrib, isya, tambah lagi solat-solat yang lain, minimal 5. Tapi kalau kita tak solat, macam mana? Apalagi yang tak pernah merasa bersalah, tak solat. Ada tak? Jadi tak ada lah ya. Ada orang sikit pun tak merasa bersalah, tak solat. Sebaliknya kawannya sekali tak solat, itu rasa takutnya luar biasa, ketakutan luar biasa. Ini yang bagus. Sekali meninggalkan solat, entah kelupaan, entah bagaimana, atau entah terlambat bangun, sekali dia tak solat subuh misalkan, itu ketakutan luar biasa. Itu yang bagus. Kenapa? Karena masih hidup hatinya, Pak, sensitif dengan yang namanya maksiat. Tapi kalau seandainya sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tak pernah mengerjakan solat, tapi tidak pernah merasa bersalah, ini yang kita khawatirkan, ya. Maka kita katakan tadi, tarikus shalah. Bagaimana orang-orang yang meninggalkan solat? Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Makanya ada pendapat, kalau sudah meninggalkan sholat, macam mana Pak Ustaz? Ada 2 pendapat besar. Ada yang tak perlu dia qadha, cukup dia bertaubat dengan taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah mengulangi meninggalkan sholat. Tapi ada juga pendapat dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, tetap dia mengqadha salatnya. Setiap salat yang dia kerjakan, misalnya subuhkah, ataupun zuhurkah, ataupun asarkah, ataupun maghribkah, ataupun isyakah, maka dia bangun lagi, dia kerjakan salat yang sama dalam konteks qadha. Begitu terus setiap hari sampai Allah mengambil nyawanya. Maka jangan main-main. Tarikus shalah, meninggalkan salat. Jadi tadi Nabi Muhammad SAW akan mengenal umatnya. Dan inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat-umat Nabi dan Rasul yang lain. Dari mana? Dari wajah-wajah yang bercahaya disebabkan air wudu. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini karena udah terlanjur saya bahas tentang sholat, dalam sebuah kitab, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya yang berjudul Irsyadul Ibad, bab fadlu salatil maktubah, keutamaan salat 5 waktu, beliau rahimahullah menjelaskan ada 4 azab yang Allah timpakan bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Ada azab ketika di dunia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan azab bagi yang meninggalkan sholat itu sejak di dunia, Pak. Apa bentuk azabnya? Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, yang pertama, Allah cabut barokah usianya. Usia bertambah, tapi kebaikan tidak bertambah. Usia bertambah, tapi waktu masa mengalir begitu saja. Usia bertambah, tapi yang dibuat maksiat
saja. Usia bertambah, tetapi perbuatan yang sia-sia, yang tidak berfaedah, itu yang bertambah, sementara kebaikan-kebaikan tidak bertambah. Itu namanya barokah usia Allah cabut. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, azab sudah Allah timpakan ketika di dunia. Apa bentuk yang kedua? Allah cabut tanda-tanda kesolehan pada wajahnya. Tak bercahaya wajahnya. Walaupun cantik tapi tak bercahaya. Walaupun tampan tapi tak bercahaya. Dan orang-orang baik pun tak mau berkawan dengan dia. Dijauhi oleh orang-orang baik. Kalau sudah kita ini dijauhi oleh orang-orang baik, Allah tak menggerakkan hati orang-orang baik untuk berkawan dengan dia. Tentu siapa kawan kita lagi, Pak? Orang-orang yang tidak baik. Penipu akan berkawan dengan kita. Orang munafik akan berkawan dengan kita. Dan banyak lagi yang lain-lain. Intinya Allah cabut tanda-tanda kesolehan pada wajahnya. Ya Allah. Ini kalau sudah meninggalkan sholat. Yang ketiga, kata Zainuddin Al-Malibari, orang yang meninggalkan sholat, pahala-pahala ibadah tidak diterima oleh Allah, lantaran dia meninggalkan sholat. Pahala silaturahim Allah tak kasih ke dia. Pahala sedekah Allah tak kasih ke dia, gara-gara tidak sholat. Pahala berbuat baik apapun, lantaran sholat 5 waktu tidak dia kerjakan. Padahal sholat 5 waktu ini merupakan induk dari amal ibadah, tapi tidak dia kerjakan. Maka semua pahala-pahala dari amal ibadah yang dia kerjakan itu tidak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi, Pak? Yang keempat, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala tidak diterima, selanjutnya doa tidak dikabulkan oleh Allah. Ditambah lagi, kata beliau rahimahullah, doa-doa dari mulut-mulut orang-orang soleh itu pun juga tidak disampaikan Allah kepada beliau. Kita ini sadar ataupun tidak, banyak orang mendoakan kita. Contoh, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kan doa umum itu. Siapa yang mendoakan kita? Banyak. Entah orang dari mana-mana aja. Entah orang kaum muslimin dari Malaysia, entah kaum muslimin yang ada di Arab Saudi, entah kaum muslimin yang ada di Mesir, bahkan barangkali dari kiai-kiai, dari asatis para ulama, kan doakan kita tuh, Pak.
Ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, cintailah mereka sebagaimana mereka telah mencintai kami, menyayangi kami. Dan juga ampunilah dosa kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yang masih hidup ataupun yang sudah. Itu kan mestinya kan dapat kita, Pak. Tapi gara-gara kita tak sholat, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu tak dapat doa itu. Ini azab yang Allah timpakan kalau sudah kita meninggalkan sholat ketika di dunia. Itu baru di dunia. Belum lagi ketika di sakratul maut. Kata beliau rahimahullah, kalau orang sudah meninggalkan sholat ketika sakratul maut, Allah hinakan jenazahnya, Allah hinakan dirinya. Itu haus luar biasa, dahsyat. Sekiranya kalau diminumkan air satu lautan, tetap dia tidak akan hilang hausnya, kalaupun diminum. Kenyataannya tidak diminum, karena walaupun kita haus, kita ingin mengucapkan haus pun tak bisa. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang sakratul maut, terutama yang meninggalkan sholat, itu disibukkan. Makanya disebutlah sakratul maut itu dengan sakarat. Orang menjelang mati itu, Pak, mabuk, seperti orang mabuk, sakarat. Jadi haus dahsyat sekali, lapar luar biasa, tapi kita nggak bisa mengucapkan. Keluarga ada di sebelah kita, anak, istri, suami, ya. Bahkan kita bisik, anak pun bisikkan ke kita kalimat tauhid pun, kita bukannya nggak hafal. Ya, apalah susah, la ilaha illallah, tapi nggak bisa mengucapkan. Ini karena meninggalkan sholat. Belum lagi dalam kubur. Dalam kubur ada ular yang memang diutus oleh malaikat untuk menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat. Nama ularnya di dalam hadis disebutkan As-Suja'ul Aqra. Ya, As-Suja'ul Aqra. Makan dimangsanya orang itu, ditenggelamnya ke dalam tanah sedalam-dalamnya, lalu dicongkelnya, digigitnya lagi, terus begitu. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Teriak, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya, karena memang itulah ujian bagi umat manusia. Ya, jadi manusia maupun jin tidak bisa mendengar teriakan orang yang disiksa di dalam kubur, kecuali hanya hewan-hewan saja. Walaupun dalam beberapa contoh dalam riwayat pernah juga Allah bukakan, ya, pernah juga Allah bukakan dan didengar oleh Nabi dan didengar oleh sebagian sahabat dalam rangka untuk memberi peringatan, menjadikan peringatan, lalu diceritakan oleh Nabi atau sebagian sahabat agar menjadi peringatan betapa adanya azab kubur. Tetapi secara umum tak ada yang bisa mendengarkan. Sebab kalau dibuka secara umum, Bapak Ibu, tentu tak ada lagi yang berselera untuk makan. Ya, tak ada lagi yang berselera untuk bekerja, Pak. Nak tidur pun susah. Kenapa? Hari-hari kita beribadah aja. Takut, Pak. Itu kalau Allah buka. Makanya disiksa oleh As-Suja'ul Aqra yang meninggalkan salat, oleh ular As-Suja'ul Aqra itu dibenam, ya, dimangsa terus sampai hari kiamat. Nauzubillah min zalik. Apalagi di padang mahsyar ataupun di hari kiamat tentu disiksa. Jadi balik lagi, Pak,
al-iman. Ini yang paling penting. Kewajiban kita umat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita sekarang, dari sekarang ini tanamkan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah membuktikan, beliau sudah mencintai, beliau sudah merindukan umatnya, walaupun tak kenal dengan kita, tapi beliau sudah merindukan, ya, sampai beliau ungkapkan kerinduan itu kepada sahabat-sahabatnya, istaktu ahbabi, aku rindu kepada kekasih-kekasihku. Nah, tugas kita sekarang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita yang kedua setelah kita beriman adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita umat Islam bukan seperti umat yang lain. Kalau umat lain, mohon maaf, digambar-gambarnya nabinya, ya, dia barangkali ekspresi kecintaannya dibuatnya patung nabinya atau orang-orang soleh. Itulah yang terjadi pada umat Nabi Nuh, ya. Karena awalnya kan itu. Itulah yang dibujuk-bujuk oleh iblis, oleh setan. Kau kan sedih kan? Nabimu wafat kan? Rasulmu wafat kan? Iya, aku sedih, kami sedih. Gini aja, untuk menghilangkan kesedihan kalian, buat gambar macam mana bentuk nabi kalian, macam mana bentuk orang-orang soleh sebelum kalian, atau buat. Jadi kalian tak sedih lagi, sebab kalian dah nampak ini penggantinya. Gitu. Itu kata siapa? Kata iblis, kata setan yang menyamar. Itu. Makanya itulah kenapa muncul setelah itu patung, gambar, ya itu. Maka kita untuk menutup itu dilarang dalam Islam. Tidak boleh menggambar bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibuat pula itu. Kita saja umat Islam dari belahan dunia manapun, baik di Eropa maupun di Asia maupun di Afrika dan di mana-mana, nggak ada. Coba mana ada nggak yang pernah? Nggak ada, Pak. Karena justru dalam agama kita tidak boleh, ya. Bagaimana kita mengekspresikan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Tidak boleh dengan menggambar atau membentuk rupa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dibuat pula karikatur. Apalagi karikatur kan? Karikatur ini kan bukan betul muka dia, muka kartun. Ada rela Pak? Wajah Nabi dibuat dengan muka kartun untuk lucu-lucuan. Tentu marah orang. Makanya siapa itu gurunya ya? Saya nggak tahu itu apa, seorang guru Pak ya, yang di Prancis itu ya, yang dibuatnya apa? Rupa Nabi, karikatur Nabi Muhammad SAW itu. Jadi marah, langsung dibunuhnya.
Bahkan yang dibunuh inilah yang dianggap pahlawan oleh umat Islam yang ada di sana, di Prancis. Kalau Majelis Ulama Indonesia, bagaimana Pak Ustadz? Yang saya tahu, himbauan-himbauan boikot itulah. Himbauan-himbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk memboikot produk-produk dari Prancis. Karena itu yang bisa kita buat. Apa yang bisa kita buat? Kalau negara-negara yang adidaya, adikuasa yang oke, kayak Turki, dia lebih ini lagi, ya, lebih garang lagi gitu kan. Negara-negara yang lain barangkali. Kalau kita berbicara di level MUI, ya kita himbauan itu. Kenapa? Karena itu bisa kita buat. Paling tidak adalah bentuk pembelaan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, pembelaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apa? Itu produk dari Prancis. Itu semuanya, walaupun efektif ataupun tidak itu lain hal. Tapi ada yang bisa kita buat. Nah, itu semuanya Bapak Ibu dalam rangka bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi memang kewajiban kita adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan tentu selanjutnya adalah membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun mengamalkan sunnah-sunnahnya, di sini menurut hemat kami mesti berdasarkan penjelasan ataupun syarah-syarah dari para ulama. Ya, bagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang awam? Tentu kita tidak bisa secara literlek kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, lalu kita ikuti secara harfiah. Tapi menurut hemat kami adalah bagaimana mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut penjelasan-penjelasan dari para ulama. Karena tanpa ada penjelasan ataupun syarah dari para ulama, tentu kita orang-orang awam ini akan kehilangan panduan. Dan mohon maaf, kadang-kadang nanti di lapangan akan berselisih paham antara jamaah dengan jamaah yang lain. Makanya di dalam koridor memahami dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ada kaedah. Apa kaedahnya? Nata'amal fi mattafaqna wa natasamah fi mahtalafna. Selalu kita bekerja sama terhadap hal-hal yang kita sepakati dan selalu bisa bertoleransi terhadap hal-hal yang kita berbeda pendapat padanya. Itu sunnah Rasulullah itu. Masalah-masalah khilafiyah. Karena masalah khilafiyah ini bukan hanya ada sekarang aja Pak. Di zaman Nabi pun juga sudah ada khilafiyah. Makanya bagaimana kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Ikut arahan dari para ulama. Nah, kadang-kadang di lapangan arahan-arahan para ulama pun juga berbeda antara satu dengan yang lain. Makanya saling toleransi. Ini nggak bisa kita ini. Sebab kalau ngotot-ngototan, ini konslet nanti di lapangan.
konslet di lapangan. Bapak Ibu yang sama-sama mati Allah Subhanahu wa taala, sengaja nggak saya tuntaskan biar muncul pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-bapak. Jadi kewajiban kita adalah mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah koridor-koridor dari para ulama. Kalaupun ada berbeda, maka ini adalah ranah toleransi antara sesama umat Islam. Mungkin itu Bapak Ibu pembahasan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang benar ada umat Islam yang berjumpa dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, maka itu kalau memang betul ya pengakuannya. Karena persoalannya kadang-kadang ada yang berbohong dengan pengakuannya. Tapi kalau memang betul dan kesaksiannya diterima, ya, tidak cacat dalam kesaksiannya, maka itu benar adanya. Kenapa? Karena baik iblis maupun syaitan dari kalangan jin itu tidak bisa menyerupai ruh ataupun arwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman yang kita ragukan kesaksian. Siapa yang bersaksi bahwa dia pernah bermimpi, itu aja. Nah, ini yang kadang-kadang banyak perdebatan di kalangan orang-orang alim. Tapi kalau kesaksiannya bisa diterima, orangnya siqah, rajulun siqah, rajulun saduq, ya berarti betul. Nah, apa hikmahnya? Terlepas apa hikmahnya, wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi ada kebaikan-kebaikan di sana, ya, ada pesan yang disampaikan ya, untuk umat ini dan yang lain-lain. Yang sering jadi permasalahan adalah kesaksian dari orang-orang yang tidak terpercaya ini. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Dulu sholat waktu dikerjakan, tapi korupsi tetap dilakukan, dan uang korupsi itu disumbangkan pasti beli semen dan membeli makan. Itu bagaimana? Ya, nahkumus syai'a ala hasbi zawahir. Kita menghukumi sesuatu itu ya berdasarkan
yang tampak aja Pak. Kalau dia sholat dan sholatnya benar, niatnya benar, pelaksananya benar, maka dia berpahala atas sholatnya. Tapi kalau dia berbuat salah, ya, dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada, baik itu pada akhlaknya dan yang lain-lain, maka dia berdosa atas penyimpangan-penyimpangannya. Jadi fair, yang benar maka diberi pahala, yang salah maka diberi dosa. Gitu Pak ya. Le jelas Pak. Le jelas ya. Ya, selanjutnya ada lagi. Ibu yang datang boleh bertanya, silakan dulu. Ibu-ibu ada? Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat dan amal-amal. Jadi awalnya tidak pernah masjid, tidak pernah sholat, bahkan sering melakukan dosa. Kemudian suatu ketika muncul keinginan untuk berbuat kebaikan, sholat masjid, beramal ibadah. Apakah orang ini melanjutkan ibadah saja sesuai dengan yang dianjurkan oleh saya, atau orang ini harus sholat taubat dulu agar amal ibadahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sholat 5 waktu. Oke. Kalau taubat, ya, pelaksanaan sholat taubat tidak harus, tapi dianjurkan, ya. Namanya sholat sunnah taubat. Apalagi, mohon maaf, dia habis melakukan al-kabair, dosa-dosa besar, maka sangat-sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah taubat, tapi tidak harus, ya. Maka yang kita tekankan sejak dari awal tadi, sholatnya itu betul-betul, ya. Maka nyambung dengan Bapak yang tadi Pak ya, maka ketika umpamanya dia sholat tapi tetap korupsi, dia sholat tetap gini, makanya sholatnya itu yang harus betul-betul dievaluasi apa yang masalah dalam sholatnya ini. Mungkin pelaksanaannya tidak awal waktu, kita selama ini banyak melalaikan, ya, lebih kalah panggilan-panggilan yang lain lebih didahulukan ketimbang panggilan azan. Itu barangkali sehingga cacat sholat kita itu enggak sempurna, makanya berdampak kepada amaliyah yang lain. Dia sholat tapi buat ini juga, aja itu. Tapi kalau kita coba kita inikan lagi, kan insyaallah. Jadi tetap sholat 5 waktu itu yang menjadi benteng utama, ya, gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab.